Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Cornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia. Setelah ia bangkit dari antara orang mati, dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersorak-sorai.
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. In my gospel laudens, Immolen Christiani, Agnus redemptor est, Christus innocens Patri, reconciliavi peccatores, moxat vita duello, complicere mirando, dus vitae mortuus, regnat vivus, dignobis Maria, et fidis infia, sepulchrum Christi viventis, et gloriam Fidi resurgentis, angelicos testes, sudaribum et vesel, surrexit Christus est neam, resedet sumus in Galileam, scimus Christum surrexisse, et mortus isferent, tu nobis victores miserere. Amen. Amen. Alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pastor kita yaitu Kristus telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersama-mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes.
Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat Paskah semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Syukur kepada Allah. Hari ini kita merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebuah rangkaian peristiwa iman yang tak terpisahkan, mulai dari sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau saya tanya kita semua, apakah kita mau masuk surga? Saya yakin semua akan angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Atau saya tanya saja nih, tidak usah angkat tangan. Umat yang hadir di sini, apakah mau masuk surga? Mau masuk surga. Walaupun masih ada yang belum jawab, mungkin masih ragu-ragu. Kira-kira enak tidak di surga ini? Saya mau masuk surga atau tidak? Jangan-jangan tidak ada temanku di surga. Di tempat lain semua mereka. Tapi jelas kerinduan hati kita adalah kita ingin masuk ke dalam surga. Karena dari situ kita berasal, dari Allah kita berasal, dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, bagaimana kemudian kita bisa bermenung? Bagaimana caranya kita bisa masuk surga padahal kita ini adalah manusia yang lemah? Kenapa bisa kita masuk surga? Semua terjawab hari ini. Kita bisa sampai ke dalam kerajaan surga karena Kristus. Kristus telah mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan, dan Kristus itulah yang kemudian mengantar kita masuk ke dalam surga. Bukan karena jasa-jasa kita, tetapi karena pengorbanan Kristus, berkat dari Allah. Maka setiap kali kita merayakan Paskah, kita merayakan puncak dari iman kita. Kita merayakan perayaan paling tinggi dari seluruh perayaan iman kita. Makanya kan kita rayakan mulai ada pekan suci, mulai dari Minggu Palma kan, Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah yang sampai 3 jam tadi malam kan, lalu kemudian sambung lagi ini Paskah pagi, lalu masih
berapa lama masa Paskah? Ada 50 hari. Kita menjalani masa yang begitu panjang. Kembali lagi karena Paskah adalah puncak dari perayaan iman kita. Karena kita merayakan Kristus yang bangkit, yang membuka pintu surga untuk kita manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu kita perlu bermenung-menung begini. Apa maknanya Paskah bagi kita, bagi saya, bagi kita masing-masing? Setiap tahun kan kita merayakan Paskah kan? Jangan-jangan sudah bosan nih kita rayakan Paskah. Nih, sudah lelah nih ibu-ibu. Anggota KOR sudah capek nih menyanyi. Toh? Latihan biasa sampai jam 9 malam. Sudah itu disambung lagi latihan bersama di pendopo di sana. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saat ini